Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Rusia siapkan galang bangun 3 kapal selam pesanan Indonesia. Rusia berharap Indonesia masih berminat membeli kapal selam buatannya. Apalagi Indonesia saat ini membutuhkan kapal selam interim. Kebutuhan akan kapal selam interim karena Indonesia menanti datangnya Scorpène Epaulpet. Selain itu, kapal selam interim yang diisyaratkan Indonesia unitnya sudah harus ada. Jadi, Indonesia tak mau menunggu lama. Kontrak pembelian ditandatangani kapal selam tahun depan harus sudah datang dan siap operasional. Persyaratan seperti ini cuma bisa dipenuhi oleh negara-negara yang punya jam terbang tinggi membuat kapal selam. Fincantieri salah satunya. Ia punya kapal selam baru saja jadi 1 unit Todaro Class. Tapi apakah Italia mau menjualnya? Itu masih jadi persoalan. Terang-terangan, yang mau menjual kapal selam jadi ialah Cina dengan S26. S26 atau Yuan Class sudah jadi 1 unit yang sejatinya ini adalah kapal selam untuk Thailand. Tapi Thailand ribet tak mau membeli S26 pesanannya karena spesifikasi tak sesuai kesepakatan. Walhasil Cina melemparkan tawaran ke Indonesia. Apa yang dilakukan Cina mendapatkan sorotan dari Bangkok Post. Pejabat dari China State Shipbuilding Corporation (CSSC) mengunjungi Kementerian Pertahanan di Jakarta pada 28 Juni 2024. Pejabat CSSC meyakinkan kementerian bahwa tawaran ke Indonesia tidak akan dihadapkan dengan jenis pembatasan ekspor yang sama yang dialami oleh Angkatan Laut Kerajaan Thailand, jelasnya. Jika menilai kemampuan galangan Cina membangun kapal selam tak diragukan, diyakini Cina bisa membangun 1 unit kapal selam diesel elektrik cuma dalam waktu setahun saja. Kecepatan produksi industri pertahanan Cina mengagumkan, bisa saja Indonesia memesan kapal selam interimnya dari sini. Tapi keadaan berbanding terbalik ke Rusia. Rusia pernah memiliki galangan kapal selam dengan tingkat produksi tercepat di dunia. Saat Uni Soviet masih berdiri, kapal selam Kilo Class dibuat tujuannya agar Kilo Class jadi kapal selam nasional Uni Soviet. Saat ini pun Rusia masih mempertahankan lini produksi Kilo Class. Sebelumnya, Indonesia pernah mengincar Kilo Class sebanyak 10 unit. Meski pada realitanya sebiji pun tak jadi dibeli Indonesia. Padahal Rusia sudah menyiapkan galangan untuk membangun 3 kapal selam pesanan Indonesia. Salah satu kontrak teknis militer terbesar adalah pembangunan kapal selam untuk Indonesia di galangan kapal Rusia. Rusia dikabarkan siap membangun hingga 3 kapal selam untuk Indonesia. Jelas situs berbahasa Rusia Top War dalam artikelnya berjudul Indonesia is ready to increase to supply of Russian military equipment pada 6 November 2015. Diyakini kesepakatan kapal selam gagal karena Rusia tak mau membangunnya di galangan dalam negeri Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Tawaran kapal perusak 052D ke Indonesia disebut peluang emas karena tak ada negara barat yang mau menjual kapal perusak sekuat itu. Sebagai bagian dari pelicin yang ditawarkan Tiongkok ke Indonesia untuk mengakuisisi kapal selam S26T, Cina menawarkan kapal perusak 052D dengan harga diskon jika membeli kapal selam tersebut. Menurut Janet Stephen Weekly, hal ini diungkapkan oleh perusahaan pembuatan kapal China State Shipbuilding Corporation (CSSC) untuk memastikan Indonesia membeli kapal selam S26T mereka. Cina dilaporkan menawarkan kapal perusak tipe 052D kepada Indonesia dengan harga murah. Jika Indonesia nantinya setuju untuk membeli kapal selam kelas S26T Yuan yang harus dibeli Thailand sebelumnya. Tawaran untuk menjual kapal perusak tipe 052D dengan harga diskon merupakan upaya terbaru perusahaan pembuat kapal China State Shipbuilding Corporation (CSSC) untuk memastikan Indonesia membeli kapal selam S26T mereka. Laporan mengenai tawaran kapal perusak tipe 052D ini muncul saat CSSC dilaporkan mengadakan pertemuan kedua dengan pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia untuk membahas tawaran penjualan kapal selam kelas S26T Yuan. Berdasarkan laporan Janes, pertemuan kedua berlangsung pada 4 Juli di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, CSSC juga menawarkan kepada Indonesia paket untuk memodifikasi kapal selam kelas S26T untuk meluncurkan rudal jelajah anti kapal YJ-18.
Menurut laporan 163.com, Cina memilih Indonesia karena mengetahui bahwa Indonesia sedang berupaya membangun kekuatan angkatan lautnya. Indonesia mempunyai salah satu ciri yang paling penting, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau sebagai komponen keseluruhannya. Oleh karena itu, kebutuhan angkatan lautnya lebih besar dibandingkan negara lain. Indonesia telah membeli banyak kapal selam dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlahnya masih jauh dari cukup. Hal inilah yang membuat Cina memiliki peluang untuk menjualnya ke Indonesia. Sebenarnya ada banyak kerjasama antara Cina dan Indonesia. Misalnya Indonesia telah memperkenalkan rudal anti kapal C705 buatan Cina dan ada kecenderungan untuk memperkenalkan rudal buatan Cina yang lain. Sedangkan untuk mesin Jerman, sebenarnya Indonesia tidak memiliki permintaan wajib. Bahkan kemungkinan besar permintaan khusus Thailand ini tidak akan muncul dalam perjanjian antara Cina dan Indonesia. Meski rencana ini datang relatif tiba-tiba, namun hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kekuatan angkatan lautnya. Menurut media Tiongkok tersebut, kemunculan kapal perusak tipe 052D saat itu menempatkan Cina di barisan depan kapal perang dunia. Selain itu, Indonesia jelas tidak bisa mendapatkan kapal perusak canggih seperti 052D di Barat dan Amerika Serikat. Cina sendiri tak khawatir dengan penjualan kapal perang ini. Pasalnya, negeri Panda sudah memiliki kapal perang kelas atas seperti kapal perusak tipe 055. Sehingga tidak perlu khawatir akuisisi kapal perang ini oleh Indonesia akan mengekspos kekuatan kapal perusak Cina.